Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Basirah, NIM 2008 2014 009, kelas A1, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Makassar. Tugas video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS di SD yang dibimbing oleh Ibu Agni SPD MPD. Selamat menyaksikan. Adapun pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan atau saintifik. Yang kedua, model contextual teaching atau dan learning. Yang ketiga, metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Baik adik-adik, sebelum mulai pembelajaran, langkah kita berdoa. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami ilmu dan pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Kalian sehat? Semangat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, karena hari ini adalah kita masuk sekolah, dan hari ini juga kita akan saling berkenalan. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul sekali, Masya Allah. Jadi ibu guru yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Ira Basirah. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Ira. Saya di sini yang akan mengajar kalian di kelas 4. Jadi sekolah ini saya mendapat amanah untuk menjadi wali kelas kalian. Nah, anak-anak, kalian sedang tidak bertemu dengan ibu guru. Ibu guru ucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 4. Semoga kedepannya kalian selalu semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, dan selalu mematuhi aturan yang ibu guru tetapkan di kelas ini. Sekian dari perkenalan ibu. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, langkah pertama kita melakukan apresiasi, yaitu menyanyi bersama.
sebagai awal komunikasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Baik anak-anak, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai manusia dan lingkungan. Jadi, Ibu minta untuk kerja samanya. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Apakah kamu tahu apa itu lingkungan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kira-kira apa aja sih yang ada di sekitar manusia? Banyak banget Adik, seperti udara, tanah, sumber daya alam. Kemudian orang-orang yang di sekitar itu semua adalah lingkungan. Nah, adik-adik tahu tidak sebenarnya apa itu fungsi lingkungan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu fungsi lingkungan bagi manusia, yaitu terbagi 3. Yang pertama, sebagai tempat tinggal. Sudah jelas ya, lingkungan adalah sebagai tempat tinggal. Kalau tidak ada lindungan, di mana kita mau bangun rumah untuk kita tempat tinggal? Yang kedua, sebagai tempat mencari makan. Nah, tempat kita mencari makan maksudnya adalah seperti contoh yang ada di sini, ada sebagai petani, sebagai peternak, pekerja kantoran, semuanya itu dilakukan di lingkungan, ya kan? Dan yang ketiga, sebagai tempat aktivitas manusia. Ini sudah yang jelas ya adik, bahwa kita tidak tinggal di sebuah lingkungan. Kira-kira kita melakukan aktivitasnya itu di mana kalau bukan di sebuah lingkungan itu sendiri, ya kan? Dan aktivitas manusia itu bermacam-macam, seperti belajar. Kalian belajar adik di rumah. Nah, rumah itu sebagai lingkungan bagi kita dan kalian. Seperti itu fungsi lingkungan bagi manusia. Nah, sekarang dari lingkungan untuk manusia. Nah, kegiatan manusia berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada. Pokoknya kegiatan manusia itu sangat erat dengan lingkungan. Kemudian coba perhatikan di slide ini. Gambar apa ini ya? Menurut adik-adik, apa yang akibat dari kegiatan manusia tersebut bagi lingkungan? Nah, ini soal pertama adik, dan soalnya ditulis di buku tulis kalian. Oke, kita lanjut ya adik-adik, sudah paham? Nah, kegiatan manusia ternyata dipengaruhi juga dengan kondisi geografis. Apa itu kondisi geografis? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kondisi geografis. Kondisi geografis adalah keadaan sesuatu wilayah yang dilihat dari letak cuaca, iklim, jenis tanah, luas, bentuk wilayah tersebut. Contohnya, ada kondisi geografis di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, waktu itu kita belajar kan tentang dataran tinggi itu tempatnya tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ya, adik-adik. Sekarang kalian sudah tahu kan kondisi geografis atau bentang alam. Nah, kondisi geografis ini sangat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya di dataran rendah, yaitu sebagai pabrik macam-macam ya. Biasanya pabrik itu ada di dataran rendah. Kemudian pasar ini memang selalu tidak ada di dataran rendah sih. Di dataran tinggi, di pantai juga ada pasar. Tapi biasanya di tempat ramai itu di dataran rendah. Kemudian yang peternak ayam. Selanjutnya ada
pekerja kantoran. Pernah nggak kalian lihat kantoran itu tapi ada di dataran tinggi? Selain tempat contoh ini, masih banyak contoh lain pemanfaatan bentuk alam sebagai bentuk ekonomi manusia. Sekarang, kondisi geografis bentang alam dataran tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Yang pertama, sebagai tempat wisata. Dataran tinggi biasanya dapat terbanyak tempat wisata air terjun, tempat wisata lainnya. Yang kedua, sebagai jasa penginapan atau villa. Nah, bukan di bentuk balon ya, bisa juga menghasilkan jasa seperti penginapan atau villa. Biasanya ini di dataran tinggi-tinggi. Yang ketiga, sebagai tempat bertani sayuran. Wah, ini kan pasti banyak harapan para petani di dataran tinggi. Contohnya itu di sekitaran kita. Pasti banyak yang melakukan kegiatan bertani sayuran. Selanjutnya, kondisi geografis atau bentuk alam daerah pantai yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya sebagai jasa transportasi pelabuhan. Jadi biasanya karena Indonesia terdiri dari beribu pulau, nah biasanya pohon-pohon untuk transportasi antar pulau kita biasanya tuh ke pelabuhan ya dek. Kalau kita itu pelabuhan Bakauni untuk ke pulau yang ingin kita capai. Yang kedua, sebagai mata pencarian nelayan. Kemudian yang selanjutnya sebagai tempat wisata. Siapa yang suka berlibur ke pantai? Pasti banyak yang adik-adik, apalagi di daerah kita sekarang pasti banyak wisata yang sangat indah. Ini ada beberapa contoh yang ibu sampaikan, namun di kegiatan ekonomi lainnya masih banyak. Selanjutnya, sangat erat hubungannya. Oke adik-adik, sekarang ibu punya soal kedua. Menurut kalian ada tidak kegiatan manusia yang tidak memanfaatkan sumber daya alam? Ada tidak ya? Bagaimana adik-adik? Nah, ini jadi kegiatan manusia dan lingkungan sangat erat hubungannya. Jadi soal tersebut ini ditulis di buku dan dijawab di buku tulis kalian. Jadi anak-anak, kalian sudah paham tidak dengan penjelasan ibu yang telah ibu jelaskan? Iya ibu, sudah paham. Iya ibu, kami sudah paham. Terima kasih. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dan lingkungan dapat berinteraksi dan mempengaruhi makhluk hidup lain seperti tumbuhan. Manusia bisa berperan positif apabila manusia dapat menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Manusia juga bisa berperan negatif apabila manusia merusak tanaman dan mengotorkan lingkungan sekitar. Namun kehidupan manusia tergantung dari lingkungan alam dan tumbuhan. Bila keduanya terjaga dengan baik, maka manusia pun akan merasa tentram dan nyaman. Oke, baik. Masih semangat tidak? Semangat ya. Kali ini ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Siap tidak? Oke, kita langsung saja ya.
Baik, itulah tadi hasil materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ibu akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.